Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Pujian syukur kita di hari-hari yang penuh dengan ujian fitnah ini, kita masih diberi oleh Allah iman kepadanya, dan kita masih digerakkan oleh Allah serta diberi rahmat, tenaga untuk mampu mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Maka kita ucapkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Di zaman semua berita begitu mudah disebarkan, di zaman komunikasi, alat-alat untuk menyebarkan segala informasi begitu mudah tereksploitasi dengan sengaja, maka hari ini kerakusan dan ketamakan manusia, penyakit tertua yang ada dalam manusia pertama diciptakan sampai hari kiamat, yaitu rakus dan tamak. Ini benar-benar sudah sampai ke tingkat yang menyedihkan. Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka berdua dan memberi rahmat mereka saat ini di sisinya. Sesungguhnya mereka berdua terusir dari surga gara-gara rakus, gara-gara tamak, tak cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Allah berfirman, makanlah kamu, minumlah kamu, apapun yang ada di surga, nikmati semuanya. Tinggal kalian makan minumlah semua yang ada di surga. Tapi ingat, satu yang saya larang, kamu tak boleh dekati pohonnya ini. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Yang lain-lainnya nikmati, bersenang-senanglah kalian di dalamnya. Tapi yang satu ini jangan. Coba lihat, nikmat Allah begitu luas, yang halal begitu banyak. Satu yang dilarang, tapi yang dilarang itu oleh penyakit tamak. Ini benar yang ingin dicoba. Oleh penyakit rakus, itu betul yang ingin dicicipin. Ditambah dengan wanita yang merayu-rayu sang suami, yaitu Siti Hawa, merayu-rayu suaminya, wahai suamiku. Semuanya sudah kita rasakan, yang ini yang belum. Dan suami dalam hal ini runtuh. Lalu akhirnya sama-sama bukan hanya tidak mendekati pohon, malah memakan buahnya. Ini lebih parah daripada mendekati. Contoh hari ini,
Allah mengharamkan jangan kamu mendekati zina. La taqrabuz zina. Hari ini bukan hanya mendekati saja tidak dibuat, malah melakukannya dan itu terekspos di mana-mana. Hari ini innalillah, perselingkuhan ada di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Tingkat SMP sudah open booking online. Kelas 6 SD sudah mampu melakukan itu, jual diri. Maka para om-om, bapak-bapak yang sudah beristri melakukan perzinahan. Tante-tante juga nyicipin anak-anak muda, nyicipin orang-orang yang masih berusia ketek, masih berusia bocil. Apa ini? Tamak dan rakus. Bukannya kurang dari yang halal, tapi dia mengikuti nafsunya, mengikuti yang tamak dan rakus. Maaf, begitu banyak yang Allah halalkan dari makanan, dari binatang berkaki empat. Sedikit yang Allah haramkan dari yang berkaki empat, babi, anjing. Tapi yang lain tidak terkira banyaknya. Sapi, kerbau, nikmatilah oleh kamu kambing, kijang, rusa, apa saja. Sedikit yang Allah larang, tapi yang dilarang ini betul yang masih dibuat, tamak dan rakus. Terusirnya Adam alaihissalam dan Siti Hawa karena mengikuti tamak dan rakus. Tak merasa cukup dengan nikmat yang ada. Ini yang membahayakan, ini yang mengkhawatirkan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini benar-benar tidak pernah ditinggalkan Nabi. Setiap hari beliau berdoa, tiap waktu beliau berdoa, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, buat kami merasa cukup, jadikan kami tercukupi oleh yang halal-halal ya Allah, sehingga kami tidak membutuhkan lagi yang haram. Ya Allah, tumbuhkan rasa dalam hati kami bahwa kami sudah tercukupi oleh yang halal, sehingga kami tidak mengejar yang haram. Korupsi karena rakus. Yang halal bukannya kurang, gaji sudah cukup tinggi. Lihat anggota-anggota dewan, berapa gaji mereka, belum lagi ini itu segala macamnya. Gila, ngeri kita mendengar gaji mereka, tapi masih gila-gilaan korupsi. Lihat menteri-menteri apa dan siapa yang kurang korupsinya hari ini. Hampir-hampir sembarang tunjuk kita saat ini mencari orang yang korupsi bagaikan memburu binatang di kebun binatang. Begitu mudah, asal tunjuk maka dibongkar kasusnya, pasti sudah mencuri, pasti sudah korupsi. Tamak, bukan kurang gajinya, bukan kurang apa yang bisa dinikmatinya, tapi karena tamak dan rakus akhirnya dia garap juga yang bukan miliknya. Maaf, suami sudah Allah halalkan untuknya istri, tapi maaf, dari dubur istri malah masih dicarinya. Ini tak merasa cukup dia dengan yang halal, yang haram pun dicarinya. Tak cukup dengan istrinya, istri tetangga digarapnya. Tak cukup dengan yang ada, maka dia main di luar sana. Ini adalah ketamakan, kerakusan. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan kami ya Allah dengan yang halal saja, sehingga kami tak butuh dengan yang haram. Doalah ini. Nabi saja berdoa dengan doa ini, maka doalah kita supaya kita merasa cukup dengan yang halal, sehingga kita tidak mau merampok, merampas, mengambil yang bukan hak kita, yang bukan halal buat kita. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ini dia penyempurna doa dari Nabi yang beliau santunkan kepada Allah. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, jadikan kami, buat kami ya Allah merasa cukup langsung dari karuniamu, sehingga kami tidak perlu mencari kecukupan bukan melalui selainmu. Buat kami ya Allah langsung menerima karuniamu, sehingga kami tidak perlu karunia itu dari melalui yang lainmu selain darimu. Ini doa Nabi. Yang pertama, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Tapi hari-hari doa ini wajib diimbangi dengan kekuatan kita menahan nafsu. Saya sudah berdoa dan saya yakin Allah mengabulkan. Tapi di waktu yang sama saya juga wajib mengendalikan dan mengontrol diri saya. Saya tidak boleh. Saya sudah tahu ini haram. Saya sudah tahu ini bukan hak saya. Saya sudah tahu ini tidak boleh. Maka wajib saya mengendalikannya supaya saya tidak melanggarnya, supaya saya tidak menggarapnya, supaya saya tidak mengambilnya. Inilah dia representasi daripada doa. Jadi nggak cukup hanya doa sementara azamnya tak kuat, sementara hatinya sudah tidak
dibuat hati baja berkekuatan karang, sehingga dengan itu dia merasa mengatakan sekali lagi, sudah, Allah telah menghalalkan untuk saya apa yang halal untuk saya nikmati, dan Allah haramkan bagi saya, dan saya harus menyatakannya haram sampai hari kiamat. Maka ini adalah wujud daripada pengkabulan doa, di mana kita juga berusaha. Kita mau surga enggak? Mau. Maka jangan jadikan yang haram-haram di dunia untuk kita rancang, kita kerjakan, kita buat, kita lakukan, sehingga surga akhirat kita diharamkan. Nikmati surga akhirat dengan cara ikhtiar maksimal kita di dunia. Jangan lakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggarap yang bukan milik kita, jangan memakan yang bukan hak kita, dan jangan merasa rakus dengan yang tidak dihalalkan oleh Allah untuk kita. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana qina min azabil qabri ya rabbana qina min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hari ini seperti sengaja diberitakan, diekspos secara gila-gilaan, kasus perselingkuhan di mana-mana, kasus perzinahan di mana-mana, perceraian di mana-mana, sehingga pada akhirnya banyak orang-orang awam ngeri untuk berumah tangga, atau berdampak kepada menganggap biasa saja untuk berzina. Semua orang dah lakukan kok, dari mana-mana jadi berita. Atau setidak-tidaknya dia pengen mencoba, atau setidak-tidaknya bila dia melakukan maka dia juga sudah tidak merasa malu lagi. Ma'adzanallah. Banyak dampak negatif dengan menyebarnya berita-berita yang tak baik. Karena dampak negatif ini adalah dia akan menjadi contoh. Virus akan menjadi penyakit yang menyebar dan ganas penyebarannya. Hadirin, ini mengerikan. Padahal kata Rasulullah, bila engkau melakukan dosa, maka tutup dosa itu untuk dirimu. Jangan sampai kau ceritakan pada kawan-kawanmu. Ini malah ada yang dengan sengaja merekam dirinya berbuat dosa lalu diekspos, diberitakan. Sementara kalau ada yang profesinya sebagai wartawan, sengaja yang diburu, yang dicari, yang disebarkan adalah yang sifatnya dosa. Senang betul menyebarkan berita-berita dosa. Padahal Allah mewajibkan untuk menutupi aib, menutupi aurat. Jadi di mana-mana hari ini kita sudah berselimut dosa. Kita berbuat dosa, tetangga berbuat dosa, masyarakat berbuat dosa, para wartawan berbuat dosa, pemerintah berbuat dosa, para ulama juga berbuat dosa, ustaz-ustaz berbuat dosa, para pegawai berbuat dosa. Siapa yang hampir-hampir tidak berdosa, berbuat dosa pada hari ini? Saya khawatir bumi ini sudah tak mampu lagi menahan. Saya khawatir langit, udara, daratan, laut sudah tak mampu lagi menahan beban dosa ini, sehingga mereka akhirnya memberontak. Yang selama ini rahmat Allah masih menundukkan mereka, pada akhirnya Allah mengizinkan mereka mewujudkan kemarahan mereka. Lalu terjadilah petaka bencana musibah yang tak terelakkan di mana-mana akibat dari amuk alam yang Allah ciptakan, sebab manusia-manusia yang ada banyak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kami, komplek kita, pondok pesantren kita, ada yang berbuat dosa, dan dosa menjadikan Allah marah. Lalu Allah datangkan berbagai macam bencana ke pondok kita, ke daerah kita, ke kawasan kita. Buat dosa akan menimbulkan bahaya, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang yang hidup bersama dengan kita. Ayo sabarlah, tekanlah tamak kita dan rakus kita,
merasa cukuplah kita dengan yang halal yang telah Allah telah halalkan bagi kita. Bersabarlah kita untuk sesuatu yang memang belum bisa kita capai, belum bisa kita nikmati, dan bersyukurlah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirkan rasa qanaah, merasa ridha dengan apa yang Allah berikan, dan merasa cukup terhadap apa yang sudah sampai ke tangan kita. Semoga kita menjadi orang yang penuh rasa gembira, bersyukur, dan penuh rasa sabar terhadap apapun yang Allah ujikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.